Keberadaan mantan staf khusus Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, RI, Juristan, menemukan titik terang. Ada info yang menyebut Juristan tengah mengajukan permohonan izin tinggal permanen di Australia. Namun, pihak Kejaksaan Agung, Kejagung, belum dapat memastikan kebenaran kabar tersebut. Informasi itu akan kita cek kebenarannya ya. Apakah memang benar seperti itu? Kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Syarif Sulaiman Nahdi, kepada awak media, Rabu, 21 Januari 2026. Meski demikian, Syarif menegaskan bahwa fokus utama Kejagung saat ini adalah mempercepat penerbitan Red Notice terhadap Juristan melalui Interpol. Menurut dia, seluruh dokumen dan data yang dibutuhkan telah disampaikan kepada Interpol. Sekarang fokus kita adalah bagaimana supaya Red Notice itu cepat bisa muncul ya. Karena kalau ada Red Notice biasanya untuk proses-proses yang lain biasanya akan dipending oleh negara yang bersangkutan selama itu ada Red Notice, ujarnya. Syarif menjelaskan, penerbitan Red Notice memiliki dampak terhadap berbagai proses hukum dan administratif di negara tempat tersangka berada. Ia menyebutkan, negara yang bersangkutan biasanya akan menunda sejumlah proses apabila seseorang telah masuk dalam daftar Red Notice Interpol. Ia juga menegaskan bahwa Kejagung tidak bisa serta-merta mendatangi negara lain untuk memastikan keberadaan Juristan karena menyangkut yurisdiksi negara asing. Oleh sebab itu, jalur kerja sama internasional melalui Interpol menjadi langkah yang ditempuh penyidik. Kita kejar, karena ini menyangkut yurisdiksi negara lain ya kita tidak bisa langsung atau dengan cepat untuk langsung ke sana untuk mengecek. Yang kita sekarang fokuskan adalah gimana caranya untuk mempercepat Red Notice ini segera muncul ya, segera diterima oleh Interpol di Lyon, jelas Syarif. Sebelumnya, Juristan dipastikan tidak punya kewarganegaraan alias stateles. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna, saat dimintai konfirmasi mengenai konsekuensi pencabutan paspor Riza Khalid dan Juristan, Sabtu, 4 Oktober 2025. Ya, stateles, katanya. Menurutnya, langkah ini diambil agar keduanya tidak bisa bebas berpindah negara untuk menghindari kejaran hukum. Pencabutan paspor Juristan dilakukan, Senin, 4 Agustus 2025. Direktur Jenderal Imigrasi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, membenarkan bahwa keputusan itu dilakukan atas permintaan langsung Kejagung. Dicabut, sejak tanggal 4 Agustus, sesuai permintaan Kejagung RI, ujar Agus, Rabu, 13 Agustus 2025. Hal serupa juga diberlakukan kepada Riza Khalid. Pencabutan paspornya berjalan beriringan dengan pencekalan yang diterbitkan Kejagung pada 10 Juli 2025. Dicabut, paspornya. Biar nggak kemana-mana, kalau dipakai nanti pasti akan diinfo ke kita, jelas Agus. Anang Supriyatna mengatakan bahwa penyidik Gedung Bundar masih berupaya maksimal agar Juristan bisa segera dibawa pulang untuk menjalani proses hukum. Saat ini penyidik Gedung Bundar masih komit untuk berusaha menghadirkan tersangka JT ke Indonesia, kata Anang, Selasa, 11 November 2025. Menurut Anang, Juristan saat ini masih berada di luar negeri dan telah dimintakan Red Notice kepada Interpol di Lyon, Prancis. Terkait pelimpahan berkas perkara Nadiem Makarim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Anang menyebut, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat memiliki waktu 20 hari setelah pelimpahan tahap 2 untuk segera membawa perkara tersebut ke meja hijau.